Selamat pagi, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, saudaraku, saya akan melanjutkan tema tentang orang tua. Dan khusus hari ini, saya berikan judul orang tua yang hidup di dalam doa. Saya teringat dengan sosok dari orang tua saya, mama saya terutama. Saya teringat dengan apa yang dia lakukan setiap pagi di hadapan Tuhan, di kamar doanya. Dia mendoakan dengan lututnya, dia bertelut di hadapan Allah. Mama saya berdoa untuk keluarga, untuk anak-anaknya, untuk tetap di dalam koridor ilahi. Maka saya teringat dengan satu statement di dalam pikiran saya yang Roh Kudus berikan dengan satu kalimat, membangun generasi lewat lutut yang bertelut. Banyak orang tua sibuk mempersiapkan masa depan anak mereka dengan berbagai hal. Tidak salah, saudaraku. Pendidikan, les yang terbaik, apalagi skill-skill ditanamkan, tabungan, asuransi. Semuanya itu, rumah disediakan, warisan disiapkan. Oke, semua itu baik dan semua itu penting. Oke, tapi Alkitab mengajarkan bahwa warisan terbesar orang tua itu bukanlah harta dunia, melainkan kehidupan kekal yang diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya. Dan kehidupan kekal itu diwariskan melalui doa. Kehidupan doa, kehidupan yang kudus, kehidupan yang intim dengan Tuhan. Itu harusnya diwariskan dari kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Karena orang tua yang hidup di dalam doa, dia sedang berkata, aku sadar aku tidak sanggup mendidik anakku. Aku tidak bisa melindungi anakku tanpa campur tangan Allah dan kuasa Tuhan. Dia sadar dia butuh kehidupan doa. Di luar sana, di perkumpulan anak-anaknya, kita tidak tahu sebagai orang tua bagaimana kumpulan anak-anak yang ada di luar sana. Tetapi satu hal, sebagai orang tua yang membentengi anaknya dengan doa, dia tahu bahwa aku tidak bisa meraih mereka di luar sana. Aku tidak menemani anakku 24 jam. Tetapi Tuhan bersama dengan anak-anakku. Amin, saudaraku. Maka dari situ doa itu menyadarkan bahwa orang tua itu punya keterbatasan. Mazmur 127 ayat 1 berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Orang tua yang hidup dalam doa adalah orang tua yang rendah hati. Orang tua model begini tahu bahwa anak bukan miliknya, tetapi milik Tuhan. Titipan Tuhan. Dan dia tahu bahwa karakter anak tidak bisa dibentuk hanya dengan nasihat, dengan kata-kata. Tetapi harus dengan teladan hidup yang dimulai dari dirinya sebagai orang tua. Dan orang tua model begini tahu bahwa masa depan anak tidak bisa dijamin hanya dengan logika. Dibutuhkan tangan Tuhan yang menuntun anak-anaknya untuk mencapai masa depan yang Allah kehendaki dalam hidup anak-anak. Melalui apa? Melalui doa. Doa membuat orang tua berhenti bersandar kepada pengalamannya. Doa membuat orang tua berhenti bersandar kepada emosi dan kontrol pribadinya. Tetapi doa membuat orang tua belajar bersandar kepada Allah. Amin, saudaraku. Karena tanpa doa orang tua mudah untuk menjadi keras. Dengan doa orang tua menjadi bijaksana. Karena dia hidup tenggelam di dalam hikmat Tuhan. Bukan dengan pengertiannya sendiri. Bukan dengan pengalamannya sendiri. Karena pengalaman orang tua belum tentu bisa diterapkan kepada generasi di bawahnya. Karena keadaan sudah berbeda, zaman sudah berubah. Tetapi ketika orang tua meletakkan semua pimpinannya untuk mengatur anak-anaknya, untuk membesarkan anak-anaknya, untuk mendidik anak-anaknya dengan takut akan Tuhan dan pimpinan Tuhan dalam doa, maka orang tua itu bisa diberi hikmat, spirit of excellence, kebijaksanaan untuk menuntun anak-anaknya sesuai dengan maunya Tuhan. Maka dengan doa itu menyadarkan orang tua bahwa orang tua punya keterbatasan. Meskipun dia sehebat apapun
di masa lalunya dengan pengalaman yang begitu banyak, tetap tidak akan pernah bisa. Betul saudaraku? Dan doa itu mengubah cara orang tua memandang anak. 1 Samuel 1 ayat 27-28, Hana tidak hanya meminta anak, tetapi mengembalikan Samuel kepada Tuhan. Ini gambaran bahwa begini saudaraku, orang tua yang hidup di dalam doa tidak menjadikan anak menjadi alat pemuas untuk ambisi hidupnya. Orang tua yang hidup di dalam doa tidak menuntut anak untuk menjadi versi impiannya. Tetapi dia bertanya, Tuhan, apa kehendak-Mu atas hidup anak ini? Tuntunlah aku, bimbinglah aku. Amin saudaraku. Karena doa itu akan menggeser fokus dari prestasi kepada panggilan hidup. Dengan doa kita dari keberhasilan dunia itu akan menggeser kepada keselamatan jiwa. Anakku bukan tentang keberhasilan hidupnya semata, tapi bagaimana dengan keberhasilannya di kekekalan. Anakku bukan tentang prestasinya di bumi ini, tetapi bagaimana dengan panggilan hidupnya. Apakah anakku bisa menggapai panggilan hidupnya dari Allah Bapanya? Dari doa itu kita bisa menggeser diri kita sebagai orang tua dari kebanggaan orang tua. Wah, anakku ini keberhasilannya, bukan itu lagi, tetapi bergeser menjadi apakah anakku menjadi kemuliaan untuk nama Allah atau tidak dalam hidupnya. Itu beda loh saudaraku, itu bobotnya jauh banget. Dan itu dibutuhkan orang tua yang cerdas di dalam Tuhan. Kalau enggak mungkin. Enggak mungkin. Kalau orang tua itu hanya cerdas menurut dunia, dia pasti akan pentingin prestasi daripada panggilan Allah. Betul ya? Tapi kalau orang tua itu cerdas di dalam Tuhan, dia lebih mementingkan panggilan Allah dalam hidup anak-anaknya. Maka dia akan kejar anak-anak itu untuk semakin dekat kepada Tuhan. Dia tuntut anak-anak itu hidup di dalam koridor ilahi. Dia tuntun anak-anak itu sesuai dengan maunya Allah. Maka bukan tentang keberhasilan dunia, tetapi lebih kepada bagaimana keselamatan jiwa anakku ini. Bukan hanya kaya raya di bumi, tapi dia harus kaya raya di kekekalan. Artinya apa? Memiliki hidup bersama dengan Allah. Itu kekayaan yang sesungguhnya. Bukan saja menjadi kebanggaan orang tua, tapi dia harus anak-anakku menjadi kebanggaan Allah. Seperti seorang Elohim Yahweh yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepada pribadi Yesus. Anakku harus dibegitukan oleh Bapakku. Dia bangga dengan anakku. Maka aku punya tanggung jawab besar. Amin saudaraku. Maka di situ saya boleh katakan doa itu akan mengubah cara orang tua memandang anak dan masa depan anaknya. Dan doa menjadi benteng rohani bagi anak. Ayub 1 ayat 5 berkata, Ayub mempersembahkan korban bagi anak-anaknya. Ayub berkata, barangkali mereka telah berbuat dosa. Coba loh saudaraku, dengerin tuh Ayub. Barangkali anak-anakku berbuat dosa, maka aku mempersembahkan korban untuk anak-anakku. Perhatikan, Ayub tidak menunggu anaknya jatuh baru berdoa. Ayub membangun perlindungan rohani lewat doa syafaatnya. Itu seharusnya yang kita lakukan sebagai orang tua, saudaraku. Tiap malam imam-imam keluarga, papa-papa, dengerin baik-baik. Doakan anak-anakmu, doakan istrimu satu-satu anaknya, katakan, kalau saya Jaden, Hansel, istri saya doakan satu-satu. Ampuni kalau mereka berbuat dosa hari ini. Sepanjang hari melukai hati Tuhan, ampuni mereka Tuhan. Ada perlindungan sebagai seorang imam. Makanya imamnya harus hidup benar. Ya, papa-papa, hiduplah suci. Udah, jangan nakal terus hidupnya. Berubah kita. Kita harus berubah, kita harus ambil alih keluarga kita di dalam covering Tuhan dengan kita hidup kudus. Kalau kita hidup di dalam kekudusan, hidup dalam koridor ilahi, Tuhan akan menjaga orang-orang yang kita cintai. Amin saudaraku. Orang-orang yang kita kasihi, Tuhan akan jaga, Tuhan akan proteksi. Anak-anak keluar negeri, keluar kota, kuliah, kerja. Siapa yang mau jaga? Kita gak bisa jaga mereka. Betul? Tetapi dengan kesucian hidup, dengan kita sayang sama Tuhan, dengan kita menjaga perasaan Tuhan, Tuhan juga akan menjaga
orang-orang yang kau cintai. Amin. Anakmu mau ke ujung bumi sekalipun, kerja, mau kuliah di mana, sejauh apapun, tapi kita kunci hidup kita dengan suci, maka Tuhan akan jagai mereka. Amin, saudaraku. Karena anak-anak zaman sekarang hidupnya penuh dengan godaan, penuh dengan tekanan. Betul gak? Dunia membuli loh kalau tidak sesuai dengan kriteria dunia. Dibully, bahkan sampai ada anak-anak yang gak sanggup hidup. Tertekan dengan kehidupannya, tekanannya begitu kuat. Godaannya begitu kuat, sosial media di mana-mana. Banyak anak krisis identitasnya. Maka dari kecil, saudaraku, dengar baik-baik sebagai orang tua. Berikan label identitas jelas kepada anak-anakmu. Wariskan itu bahwa kamu anak Allah. Kamu berharga di mata Tuhan. Dan papa mama mengasihimu sebagai perwakilan Tuhan atas hidupmu. Begitu, saudaraku. Jadi ketika mereka mengalami penolakan di luar sana, keluarga menjadi tempat untuk dia pulang. Amin, saudaraku. Maka doa orang tua itu penting. Doa orang tua menjadi pagar yang tidak terlihat, tapi sangat nyata di hadapan Allah. Orang tua yang berdoa sedang mengajar tanpa kata sebetulnya. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 itu jelas sekali. Karena anak-anak belajar iman bukan pertama dari mimbar-mimbar gereja, tetapi dari ruang keluarga. Dia melihat ayahnya berdoa saat lelah. Dia melihat mamanya berdoa ketika ada mengalami jalan buntu kehidupan. Dia melihat papa mamanya bangun mesbah keluarga, bergandengan tangan menangis di hadapan Tuhan ketika menghadapi kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi. Dia melihat mamanya berseru kepada Tuhan ketika ketakutan dengan keadaan hidup yang tidak kunjung usai persoalan hidupnya. Mereka melihat orang tua terlebih dahulu yang mencari Tuhan sebelum mereka melihat mimbar-mimbar gereja dengan berdirinya pendeta-pendeta di mimbar itu. Tetapi mereka melihat contoh orang tua dulu. Maka disitulah mereka akan berlatih untuk mengambil keputusan-keputusan hidup. Mengambil semua resiko kehidupan. Belajar dari pathway orang tuanya yang tersungkur di hadapan Allahnya. Itulah pengajaran iman yang paling kuat, saudaraku. Anak mungkin lupa nasihatmu, tetapi mereka tidak lupa teladan hidupmu. Amin, saudaraku. Dan ingat, saudaraku, doa membentuk orang tua menjadi alatnya Tuhan. Karena orang tua yang hidup di dalam doa akan lebih sabar saat anak-anak gagal. Kalau orang tua yang mindsetnya dunia, kegagalan itu sebagai sebuah failure. Tetapi kalau mindset kita dipakai oleh Tuhan untuk kerajaan Allah, kita tahu kegagalan itu bisa menjadi alat Tuhan untuk menjadikan anak-anak kita suatu hari nanti bernilai di mata Allah melalui kegagalan itu. Karena firman Tuhan yang berkata semuanya mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Maka ajarkan anak-anakmu mengasihi Tuhan dimulai dari orang tua yang mengasihi Tuhan. Karena orang tua yang hidup di dalam doa akan lebih sabar dengan kegagalan. Dia akan peluk anaknya, dia akan topang anaknya. Seperti seorang Bapa Elohim Yahweh yang melihat kegagalan manusia anak-anaknya. Bapa memeluk, menguatkan, dan menuntun kita bangkit kembali. Seperti itulah hati Bapa itulah yang akan dimiliki oleh orang tua yang punya keintiman dengan Tuhan. Maka orang tua jadi alat Tuhan. Membebat anak-anaknya untuk go, bisa nak, berjalan ya. Papa mama dukung kamu. Ada Tuhan bersama denganmu. Allah kita Allah Immanuel. Ayo bangkit lagi. Kita bisa lebih lembut saat anak-anak memberontak. Kita bisa tahu bahwa jiwanya yang sedang bermasalah. Kita bidik jiwanya. Kita bukan rusak anak itu dengan hentakan, dengan bentakan. Bukan, tetapi dengan hikmat Tuhan. Tuhan, bagaimana aku menangani anakku yang remaja ini yang mulai mau berontak-berontak begini. Tuhan pasti koreksi, saudaraku. Kamunya aja belajar untuk taat. Supaya kamu jadi contoh. Oh iya Tuhan, pasti diajarin kok. Kita bisa lebih teguh saat anak-anak mulai keluar dari koridor ilahi. Kita dengan teguh, dengan taat, dengan sabar kita menuntun anak-anak kita kembali ke realnya Tuhan. Ingat ya saudaraku, doa itu lebih dulu mengubah orang tuanya sebelum Tuhan mengubah anaknya.
Maka seringkali Tuhan tidak langsung mengubah anak, tetapi Tuhan sedang memurnikan hati orang tua lewat doa-doa yang dia naikkan. Sekali lagi saudaraku, sebelum saya tutup renungan ini, orang tua yang hidup dalam doa mungkin tidak selalu sempurna, saya tahu itu. Tidak selalu berhasil menurut dunia, saya tahu itu. Tetapi orang tua yang hidup dalam doa sedang melakukan pekerjaan yang bernilai kekekalan. Amin saudaraku. Amin ya. Maka anak bisa lupa wajah masa kecil orang tuanya. Tetapi doa orang tua akan dikenang di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Sekali lagi saudaraku, jadilah orang tua yang berlutut di hadapan Allah setiap saat. Tangisi jiwamu, tangisi jiwa anak-anakmu, pasanganmu, keluargamu. Katakan kepada Tuhan, lindungi kami Tuhan. Buat kami tetap teguh di hadapan Tuhan. Dengan kemajuan zaman apapun godaan di luar sana, Tuhan memproteksi hidup kami. Amin saudaraku, dimulai dari orang tua, maka anak-anak akan dimenangkan untuk Tuhan. Selamat pagi saudaraku, kiranya renungan ini jadi berkat ya. Berjuanglah jadi orang tua yang super di hadapan Tuhan. Ya, GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati.